Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, alhamdulillah tetap menjadi kalimat yang senantiasa kita ucapkan kapanpun dan dimanapun. Karena di tengah musibah yang sedang kita alami selalu ada nikmat yang telah Allah anugerahkan atau akan Allah anugerahkan kepada kita semua. Sebagai pengamalan dari ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, maka setiap saat, setiap kesempatan kita tidak akan lupa mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin atas setiap nikmat yang telah Allah anugerahkan, berbekal harapan mudah-mudahan Allah senantiasa menambah dan melipat gandakan nikmatnya bagi kita semua. Karena jangan-jangan musibah yang Allah berikan karena kita kurang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, menjadi hamba Allah yang dekat dengannya adalah predikat yang luar biasa. Karena tidak semua orang bisa mencapai kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang bisa mencapai keakraban dengan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan momen harmonis dengan Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya Allah Azza wa Jalla marah. Ada kalanya Allah Azza wa Jalla tidak ridha dengan perbuatan kita. Ada kalanya Allah Azza wa Jalla murka dengan apa yang kita lakukan. Karena kita bukan orang-orang yang senantiasa mampu mendekati Allah Azza wa Jalla kapanpun dan dimanapun. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah, level para nabi, mereka adalah al-muqarrabin, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang senantiasa harmonis dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau tidak berlebihan, khatib sampaikan para nabi adalah orang-orang yang mampu romantis dengan Allah Azza wa Jalla. Kedekatan mereka, keharmonisan mereka, romantisme mereka sedemikian indah, hadirin sedang Jumaah rahimakumullah, sampai berdampak pada pertemuan dengan Allah. Bagi para nabi adalah pertemuan yang paling menyenangkan dalam kehidupan mereka. Hadirin sedang Jumaah rahimakumullah, saya ulang, pertemuan dengan Allah bagi para nabi adalah pertemuan yang paling indah dalam kehidupan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah di hadapan para sahabatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kisah menarik bagi kalian. Ada seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba ini kemudian ditawari oleh tuannya dengan dua tawaran. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba ini ditawari untuk menikmati hasil usahanya, hasil jerih payahnya. Kata Tuhan kepada hamba saya ini, memilih untuk menikmati hasil jerih payah dari hasil usahanya.
Tawaran yang kedua kata tuannya ini, atau kembali bertemu dengan tuannya, bersama dengan tuannya, tanpa menikmati hasil jerih payah yang selama ini telah beliau lakukan. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, dalam ceritanya Nabi sebutkan bahwa hamba ini ketika diberikan dua tawaran, menikmati hasil jerih payah atau kembali kepada tuannya, bertemu dengan tuannya, bersama dengan tuannya, maka hamba ini memilih bertemu dengan tuannya dan bersama dengan tuannya. Ceramah itu selesai, Nabi kembali ke kamarnya. Di antara sahabat, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang masih terduduk termenung dengan berurai air mata. Para sahabat kemudian bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ada apa gerangan? Apa yang membuat antum menangis? Apa yang membuat antum berduka?" Maka Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, "Apakah kalian tidak faham apa yang Nabi sampaikan?" Apa yang Nabi sampaikan? Nabi hanya bercerita seorang hamba yang ditawari dua pilihan, satu menikmati hasil jerih payahnya, atau yang kedua kembali kepada tuannya bersama dengan tuannya. Hanya itu. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, "Ketahuilah wahai sahabatku, hamba yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawari dua pilihan. Apakah beliau ingin menikmati hasil jerih payah selama puluhan tahun berdakwah untuk Islam, berdakwah untuk memperbaiki umat manusia? Apakah ingin dinikmati hasil jerih payahnya, atau ia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan bersama dengan Allah Azza wa Jalla? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih pulang dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagi orang-orang yang dekat, hadirin, bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah adalah pertemuan paling menyenangkan dalam kehidupannya, momen paling indah bagi kehidupannya. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, itu level Nabi. Maka para Nabi saya pastikan mereka adalah al-muqarrabin, yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dan bagi mereka kematian justru momen paling menyenangkan, karena hanya dengan kematian mereka bisa bermuwajahah dan mendekati Allah Azza wa Jalla. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, lantas bagaimana dengan kita? Bukankah kematian bagi kita sesuatu yang sangat menyeramkan? Toh banyak di antara kita yang berlari dari kematian, dan banyak di antara kita yang tidak suka dengan kematian. Bahkan kita selalu berharap agar umur kita Allah panjangkan, karena kita belum siap dijemput oleh kematian. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, jika kita masih takut dengan kematian, pertanyaannya, seberapa dekat hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla? Seberapa harmonis hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla? Seberapa akrab hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla? Jika kita masih memandang kematian sebagai sesuatu yang menyeramkan, seberapa harmonis hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla? Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, berkaca kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, setidaknya ada dua cara agar mendekati Allah Azza wa Jalla, agar bisa akrab dengan Allah Azza wa Jalla, agar bisa dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dengan harapan kalau kita mampu mendekati dua amalan ini yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, setidaknya mindset kita menghadapi kematian tidak seseram yang sudah biasa kita fahami, yang sudah biasa kita ingat. Nah hadirin sedang jemaah rahimakumullah, cara yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika beliau mendapatkan gelar Al-Khalil sebagaimana dalam surah An-Nisa surat keempat ayat 125, Allah Azza wa Jalla telah mendeklar tentang status Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Allah, wattakhadallahu Ibrahima khalila, Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya yang paling dekat. Saya ulang, kekasihnya yang paling dekat. Maka hubungan Allah dengan Nabi Ibrahim hubungan yang paling akrab. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, kenapa Ibrahim mendapatkan gelar Khalil dari Allah Azza wa Jalla? Setidaknya ada dua yang akan kita pelajari dan mudah-mudahan menjadi ibrah pada kesempatan siang hari ini. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, cara yang pertama yang dilakukan oleh Ibrahim sehingga beliau mendapatkan kalimat Al-Khalil, predikat kekasih dari Allah Azza wa Jalla, adalah Ibrahim tidak pernah menolak perintah Allah sedikit pun dan sekalipun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 124, Allah Azza wa Jalla menggambarkan sosok Ibrahim. Kata Allah, wa idzibtala Ibrahim rabbuh bikalimatin fa'atammahunna.
Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam diuji oleh Tuhannya dengan beberapa ujian, dengan beberapa perintah, dengan beberapa larangan, maka Ibrahim alaihissalam fa'atammahunna, menyelesaikan ujian-ujian tersebut, melaksanakan perintah-perintah tersebut, menjauhi larangan-larangan tersebut dengan sangat sempurna, perfecto. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Ibrahim menunjukkan karakter profesional sebagai seorang hamba, melaksanakan tugas sebagaimana perintahnya, dan tidak hanya sekedar selesai, tidak hanya sekedar kelar, tapi tugas itu diselesaikan dengan sangat sempurna. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah perintahkan salat bagi kita. Sudahkah kita menyempurnakan salat kita? Allah perintahkan kita sedekah. Sudahkah menyempurnakan sedekah kita? Allah perintahkan zakat. Sudahkah menyempurnakan zakat kita? Allah perintahkan puasa, umrah dan haji. Apakah sudah sempurna pelaksanaannya untuk Allah Azza wa Jalla? Jika kita laksanakan dengan penuh kesempurnaan, kita telah melalui satu anak tangga menuju kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla, sempurna dalam setiap perintah dan larangan yang telah Allah Azza wa Jalla berikan. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, cara yang kedua yang terakhir ingin khatib sampaikan adalah berdoa. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, silakan cek dalam literatur Al-Quran, sedemikian banyak doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di kota Mekah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Ibrahim ketika menempatkan Hajar dan Ismail di kota Mekah, Ibrahim berdoa, Ya Rabb, jadikan mereka orang yang ahli salat, jadikan mereka disukai oleh banyak orang, dan jadikan bagi mereka rezeki dari buah-buahan yang sangat berlimpah. Diabadikan dalam surah Ibrahim surat ke-14 ayat ke-37. Di lain kesempatan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa ketika dia bertemu dengan sang putranya. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Ya Rabb, jadikan anandaku ini, jadikan anakku ini orang yang ahli salat. Maaf, jadikan diriku orang yang ahli salat, dan juga keturunanku, anakku, keturunanku semuanya min ahli salat, sebagai orang-orang yang ahli salat. Di lain kesempatan Nabi Ibrahim berdoa khusus untuk kota Mekahnya, Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Rabb, jadikan negeri ini negeri yang aman. Maka kehidupan Ibrahim tidak pernah lepas daripada doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kehidupan Ibrahim tidak pernah lepas dari permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia seorang nabi, tapi dia tetap meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dia seorang nabi, tapi dia tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sekalipun dia seorang nabi, punya kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla, doa adalah sebuah keharusan, dan itu cara menambah keharmonisan dengan Allah Azza wa Jalla. Terlebih lagi hadirin, jika doa itu dihayati, jika doa itu lahir dari hati yang paling dalam, memelas kepada Allah, mengiba kepada Allah, untuk dikabulkannya satu dua doa yang kita harapkan, bukankah itu semakin menambah akrab, semakin menambah dekat antara kita dengan Allah Azza wa Jalla? Maka tidak berlebihan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika surah Al-Baqarah ayat 186 Allah tegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai Muhammad, jika ada orang bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwa aku ini orang yang dekat, bahwa aku ini dekat, bahwa aku ini zat yang maha dekat. Fa inni qarib, aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i, dan aku akan mengabulkan doa siapa saja yang berdoa kepadaku. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, memperbanyak doa adalah salah satu anak tangga agar kita bisa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, husnudzon kepada Allah. Barangkali banyaknya musibah yang kita alami adalah salah satu cara agar Allah Azza wa Jalla membuka pintu-pintu doanya bagi kita semua, agar kita yang tadinya jarang berdoa, agar kita yang tadinya jarang memelas kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita yang tadinya jarang kemudian mengiba kepada Allah Azza wa Jalla dengan musibah yang kita alami hari ini. Mungkin itu caranya Allah Azza wa Jalla agar kita bisa datang ke haribaannya, mengiba kepadanya, memelas kepadanya, memohon kepadanya dengan sepenuh hati kita,
dengan derayan air mata kita, dengan permohonan yang sangat mendalam dari hati kita. Ya Rabb, Ya Rabb, bebaskan kami dari musibah ini. Ya Rabb, jauhkan kami dari bala dan musibah ini. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, jika karena dosa-dosa kamilah Engkau kirimkan musibah kepada kami ini. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, sempurnakan perintah Allah dan berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, berbekal harapan mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semakin harmonis dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kematian tidak lagi menyeramkan bagi kita. Andai jika harus pulang ke haribaan Allah, maka kita pulang dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita. Bertemu dengan Allah Azza wa Jalla menjadi momen yang paling indah dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan pada siang hari ini membukakan pintu-pintu doa, pintu-pintu ijabah dari Allah Azza wa Jalla. Dan terlebih lagi mudah-mudahan doa-doa kita menambah kedekatan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis salah.